Dengan kejujuran Ustadz ini kita bisa tahu bahwasanya di Wahabi itu ya banyak yang nggak sholat juga. Sama berarti ya. Kemudian banyak yang selingkuh juga. Kemudian Berzina. banyak yang berzina juga, banyak yang teler juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, kita akan nyari-nyari kajian, isi-isi kajian dari Ustadz Salafi ini, Wahabi ini bos ya. Oh iya. Yang jamaahnya suci, Ustadz-ustadznya juga suci, tidak ada yang salah, tidak ada kemaksiatan di sana. Jamaah rajin, sholat 5 waktu rajin, tidak ada maksiat, orangnya taat-taat. Kalau pengajian isinya daging semua. Betul bos. Kalau Allah, kalau Rasul semua, nggak ada keting-peringan, nggak ada ngelawak-ngelawak. Ya, isinya penuh agama. Makanya jamaahnya taat-taat, menjadi orang yang bertakwa Allah, ahli surga semua. Ahli surga, betul bos. Nggak ada yang ahli neraka di Wahabi Indonesia ini, kan gitu. Berarti kita mau dengarkan. Kita mau dengarkan, kita mau ikut gitu. Ikut ya bos. Ya barangkali dapat berkahnya bos ya. Lo nggak percaya berkah sana bos? Nggak percaya berkah kan? Oh iya nggak percaya, barangkali tidak dapat manfaatnya bos ya. Iya, Oke, coba kita cek bos. Di mana mau cari suami yang nggak ada maksud? Carilah di mana? Ini Ustaz selingkuh. Ikhwah, sering suami yang kalau dia selingkuh itu istri minta cerai. Tapi istri tetap sabar dengan suami yang nggak sholat, ya kan? Baru aja kita husnudon bos, karena doktrinnya YouTuber Wahabi itu. Kalau jamaah Wahabi itu taat-taat semua. Taat semuanya. Ternyata ada yang selingkuh bos. Ada yang selingkuh ya. Ada ternyata. Syar'i, pakaian syar'i bos, berjanggut, bercadar, ada juga kasus selingkuh. Berarti Ustadz ini cerita, kalau nggak ada kejadian tuh nggak bisa cerita. Ya nggak mungkin ini curhatan dari jamaahnya bos. Curhatan dari jamaahnya yang nggak 1-2 loh ini bos ya. Ini suami yang selingkuh bos. Istrinya sabar. Istrinya nggak sabar. Nggak sabar istrinya. Coba kenapa nggak sabar? Banyak para istri suaminya cuma 3 kali sholatnya, tapi tetap sabar. Padahal mana lebih besar, dosa selingkuh, zina atau dosa nggak sholat? Dosa nggak sholat. Oh sabar bos. Istrinya sabar meskipun suaminya nggak sholat, tapi kalau selingkuh nggak sabar. Nggak sabar. Gitu bos ya. Berarti kemaksiatan di Wahabi ini macam-macam ternyata. Ada yang berzina juga katanya. Ada yang nggak sholat, ada yang suka teler. Ya. Tapi itu semua sabar kalau istri. Tapi kalau maksiat selingkuh nggak sabar, beda lagi. Beda lagi. Kalau yang lainnya boleh sabar, tapi boleh kalau sabar. Suami selingkuh, nah beda. Beda. Kalau suami masih nggak sholat, masih zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia nggak sholat, sabar istrinya. Bang, sholat bang. Tapi dia udahlah, nggak apa-apa. Begitu suaminya selingkuh, berzina atau ada istri lain, silent. Suaminya nikah lagi dengan pernikahan yang sah. Mana si istri lebih sabar? Sabar karena suami nggak sholat atau sabar karena suami nikah lagi? Lebih sabar pada istri suami yang tak sholat. Padahal suami yang nikah lagi dengan sah dinikahkan oleh wali itu bukan sebagai sebuah dosa, kesalahan. Jadi sebenarnya itulah gimana ya para suami ini kan memang dia punya latar belakang. Makanya pentingnya agama ketika kita mau menikah. Dari sini kita bisa tahu teman-teman ya, bahwasanya di kalangan Wahabi ini atas pengakuan Ustadz ini yang jujur teman-teman ya, nggak kayak para YouTuber yang lainnya yang anggapnya di Salafi itu bersih segala macam lah ya, nggak ada apa-apa. Tapi dengan kejujuran Ustadz ini kita bisa tahu bahwasanya di Wahabi itu ya banyak yang nggak sholat juga. Sama berarti ya. Kemudian banyak yang selingkuh juga. Kemudian banyak yang berzina juga, banyak yang teler juga gitu bos. Karena latar belakang suami macam-macam kan gitu bos ya. Betul. Nah, lalu saat ini membandingkan lebih besar mana dosa tuh antara selingkuh dengan sholatnya bolong-bolong. Nah, sebenarnya harus kita lihat dulu selingkuhnya model apa. Kalau selingkuhnya sampai berzina, kemudian sholat bolong-bolongnya karena lupa, karena sembrono, karena masih belum terbiasa, belum taat sepenuhnya, ya lebih besar dosanya selingkuh. Kalau selingkuhnya berzina loh ya, dengan nggak sholat karena
masih teledor, masih sembrono, nggak sengaja. Lebih besar dosa orang yang selingkuh, berzina, kan gitu ya. Ini tapi maksudnya Ustadz ini mungkin dosa suami yang benar sengaja nggak sholat, sengaja melawan lah, sengaja meninggalkan sholat sehingga bisa menyebabkan kafir, itu bisa menyebabkan murtad kalau meremehkan dan sengaja untuk tidak sholat gitu bos ya. Perbandingannya dengan selingkuh yang tanpa zina, itu ya lebih besar dosanya orang yang nggak sholat ya, dengan sengaja itu bos ya. Dengan mendengarkan kajian ini kita menyimpulkan bos ya, ternyata di Wahabi itu kalau kemaksiatan sembunyi-sembunyi teman-teman. Mereka itu ceritanya ke ustadznya saja, nggak dipublis di luar ya. Ustadznya yang publis di luar ini. Maunya curhat empat mata keluhan dalam keluarga dijadikan bahan di kajian oleh ustadznya ini kan gitu bos ya. Oke, ustadz ini berusaha mendoktrin perempuan agar mengikhlaskan suaminya jika berpoligami itu sebenarnya daripada selingkuh mending berpoligami. Lalu alasannya lawang ini selingkuhnya halal kan gitu, ngapain marah-marah, kenapa malah suami yang nggak sholat nggak marah, tapi kalau selingkuh marah. Ini urusan hati pak, memang berat kalau wanita itu pak, urusan hati ya. Apalagi di Wahabi itu ada dua statement yang berbeda. Satunya kalau menikah lagi harus izin ke istri, yang satunya nggak usah izin. Nah ini jadi ragu ini kebanyakan suami paling ya mengikuti fatwa yang nggak usah izin itu. Akhirnya marah tau. Marah, curiga. Sebab di Wahabi kan gampang tuh, banyak perempuan-perempuan yang sudah kedoktrin tuh, ya kan. Jadi mau nikah lagi itu. Maksudnya poligami ini sudah disyariatkan dan sunnah katanya. Iya, ada itunya soalnya bos, ada daurahnya khusus poligami itu untuk perempuan-perempuan. Doktrinnya ada sudah. Jadi banyak sudah akhwat-akhwat itu yang siap untuk berpoligami gitu bos. Memang sudah didoktrin. Baik dia yang jomblo maupun yang sudah punya suami itu lebih mudah lah di Wahabi itu kalau mau nyari masna itu kayaknya. Gitu ya. Lagi pula dan mungkin juga ada beberapa cowok atau cewek tuh yang melakukan nikah misyar. Misyar. Nikah misyar. Misyar itu berarti nikah seperti kontrak gitu Mas. Iya, semisal nggak usah menafkahi si suami ini, perjanjiannya nggak usah menafkahi gitu. Kalau suaminya nggak mampu tuh, perjanjiannya gitu. Ya nantilah kalau kita perdalam lagi, soalnya kita bukan pelaku bos, jadi kita nggak tahu. Kalau nggak memperdalami nanti omdo kita kan gitu bos ya. Oke teman-teman, itu saja yang kita dapat ternyata dari kajian ini ya. Hikmah dari kajian saat ini yang kita dapat ternyata di Wahabi banyak juga yang bermaksiat, bermain serong, berzina, kemudian teler segala macam, yang nggak sholat juga banyak ternyata. Nggak seperti yang digambarkan oleh para youtubernya, Heri Pras, apalagi oleh muslim itu yang selalu mengaku suci ya di Wahabi. Bandingkan dengan orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Perkembangan dakwah sunnah luar biasa, masanya semakin banyak. Kita banggakan, nggak ada masalah karena berkualitas. Secara zohirnya terlihat berkualitas. Mereka orang yang nutup aurat, mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Tidak ada yang kata gitu-gitu di Wahabi. Di Wahabi taat semua orangnya, nutup aurat semuanya ya kan. Bercadar semuanya. Lebih enak bercadar tuh kalau selingkuh, soalnya apa, nggak kelihatan mukanya tuh. Susah mau diawasi. Nggak ketahuan kayaknya kan nggak kelihatan mukanya. Siapa aja ini. Kalau kelihatan mukanya, wah itu yang selingkuhan itu, saya curigai kan gitu. Kalau bercadar nggak kelihatan teman-teman ya. Gitu ya. Ini kami nggak bermaksud untuk menghina atau merendahkan yang bercadar, enggak. Cuma faktanya itu kayak gitu teman-teman ya. Iya, berarti nggak semua orang itu dilihat dari bajunya bos ya, raganya. Yang dilihat itu dari amal dan hatinya. Iya. Betul. Apalagi kalau ingin selingkuh yang laki-laki pakai cadar juga, susah malah ngontrolnya. Gimana? Yang cewek pakai cadar, yang cowok pakai cadar juga, demi agar selingkuhnya lancar tuh, bahaya itu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.